Saya sebagai ketua umum kan ngabsen satu-satu ini gimana, si ini gimana. Lah ada Erik ya, Erik kita tunjuk. Kalau Islam hanya memperjuangkan Islam saja dengan melihat yang lain sebagai musuh, sebagai lawan yang harus ditaklukkan, yang harus dihabisi, tidak akan bisa. Yang ada adalah kekalahan semua pihak. Tapi kalau kita memperjuangkan kemanusiaan dan kemanusiaan menang, maka semuanya menang. Islam menang, Kristen menang, Hindu menang, Buddha menang, semuanya menang. Nah ini saya kira pilihan yang rasional ya, untuk kita hari ini, untuk semua orang. Jumpa dengan saya, Edi Prasetyo, pemimpin redaksi Suara Surabaya. Kali ini edisi pertama dari Open Wide. Ini adalah sebuah program yang kita mengundang narasumber untuk bicara, ngobrol secara belak-belakan, secara terbuka, hal-hal yang bisa kita bicarakan secara lebih mendalam. Dan di edisi perdana ini, saya dapat kesempatan berharga untuk ketemu dengan Gus Yahya, Ketua Umum PBNU yang belakangan ini itu lebih banyak waktunya di Surabaya dan Sidoarjo setelah penyelenggaraan Harlah ke-100 tahun Nahdlatul Ulama. Dari perhelatan yang kemarin itu kan kita mengamati banget nih Gus, bagaimana hiruk pikuknya, kemudian bagaimana kolosalnya perhelatan 100 tahun ini, dan juga pastinya ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Kita juga melihat bagaimana orasinya Gus Yahya di depan jutaan massa gitu ya. Dan yang ingin kita validasi di sini sebenarnya apa sih yang mau dibawakan oleh NU ke depan dalam 1 abad ke depan ini setidaknya. Gimana tuh Gus? Ya, yang pertama sebelum itu, saat ini namanya 1 abad, masa nggak diistimewakan ya, karena ini 1 abad harus istimewa, makanya kita kerjakan sesuatu yang bisa dilihat oleh semua orang sebagai istimewa. Yang kedua, bahwa seluruh kegiatan terkait dengan peringatan Harlah 1 abad ini sebetulnya adalah bagian dari agenda yang sudah kita desain sejak awal, yang memang kita menempatkan atau kita membuat narasi bahwa 1 abad ini adalah titik tolak untuk suatu untuk apa namanya kehadiran NU dalam citra yang baru, kira-kira gitu. Nah, yang kita pikirkan ini adalah 2 hal. Pertama, bahwa NU ini harus hadir sedemikian rupa sehingga dampak kemaslahatannya sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari, sampai ke tingkat basis, tingkat akar rumput, di dalam berbagai bidang, bukan hanya soal keagamaan saja, tapi juga bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, yang kedua, kami ingin memperkuat kehadiran NU di dalam pergulatan kemanusiaan secara keseluruhan, bukan hanya secara domestik di dalam negeri saja, tapi juga dalam percaturan global. Karena kita sekarang hidup di dalam satu konstruksi peradaban yang tidak memungkinkan segregasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu identitas dengan identitas yang lain. Maka kami meyakini bahwa walaupun NU ini hadir dari arah Islam dengan motivasi Islam, melandaskan diri kepada ajaran-ajaran Islam, tapi kita melihat bahwa tidak ada cara yang lebih baik untuk memperjuangkan Islam hari ini selain dengan memperjuangkan kemanusiaan seluruhnya. Karena kalau kita hanya berjuang secara parsial, partikular, eksklusif Islam saja, yang kita dapati nanti bukan kemaslahatan, tapi justru akan cenderung menjadi sesuatu yang memicu pertentangan, ketegangan dengan kelompok-kelompok yang berbeda, dan itu tidak akan
membawa kemaslahatan yang nyata bagi Islam itu sendiri. Nah, dua hal ini yang sekarang sedang ingin kita kembangkan ke depan. Nah, untuk itu yang strategi yang paling dasar yang ingin kita bangun adalah pertama-tama mengkonsolidasikan sumber daya yang dimiliki oleh NU berupa lembaga-lembaga yang begitu banyak. NU ini sekarang sudah punya lebih dari 26.000 madrasah dan sekolah, sehingga kalau dikatakan NU kurang berperan di dalam bidang pendidikan, mungkin sebetulnya juga tidak sepenuhnya benar, tapi bahwa selama ini lembaga-lembaga pendidikan yang ada itu kurang terkonsolidasi itu juga memang benar, sehingga sekian banyak lembaga-lembaga itu, termasuk juga pesantren yang jumlahnya lebih dari 30.000 itu, belum bisa kita hadirkan sebagai kekuatan strategis ya, untuk membawakan satu agenda yang sungguh-sungguh mampu menciptakan transformasi di dalam masyarakat. Nah, begitu juga lembaga-lembaga yang lain. Kita punya lembaga-lembaga pendidikan yang pendidikan tinggi, ya, universitas-universitas. Di lingkungan NU ini ada tidak kurang dari 300 perguruan tinggi. Rumah sakit juga sudah banyak sekali. Ya, begitu juga badan-badan usaha ya, di lingkungan NU ini yang merupakan inisiatif-inisiatif independen dari warga maupun dari pengurus di berbagai tingkatan itu banyak sekali. Nah, ke depan kita harus temukan model untuk mengkonsolidasikan itu semua sehingga bisa kita dikdayakan untuk menghadirkan strategi transformatif di dalam masyarakat. Nah, yang kedua tentu saja bahwa kita membutuhkan satu desain besar tentang agenda-agenda apa saja yang harus diusung ke depan untuk mencapai hal-hal yang memang secara fundamental dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya di lingkungan domestik dalam negeri saja, tapi juga secara internasional. Nah, ini yang dalam setahun ini kami kerjakan, dan alhamdulillah banyak hal sudah kami capai dalam soal desain-desain itu, dan ke depan ini tentu pekerjaan terbesar adalah melakukan eksekusi dari strategi yang sudah kami rancang. Oke, tadi kita banyak ngobrol ya tentang sisi-sisi lokal, tapi yang saya tertarik itu bagaimana sih sebenarnya penjabaran merawat jagat, kemudian membangun peradaban. Sebenarnya peradaban seperti apa? Kita tahu Islam setelah era Ottoman itu sudah runtuh, kita tidak bisa melihat lagi bagaimana peradaban Islam itu actually seperti apa. Seakan-akan saya merasakan ada sintesa yang mau ditawarkan. Dan ini sebenarnya kan bukan suatu hal yang baru. Dulu Gus Dur, kemudian Nurholis Majid juga sempat menawarkan sintesa-sintesa itu. Apakah ini kayak semacam apa ya? Mau menawarkan kembali gitu konsep-konsep Islam yang inklusif ya, ini sebagai sebuah tawaran gitu kepada dunia. Ya, bukan hanya menawarkan, kami itu melanjutkan saja gitu. Sebetulnya persis tidak ada hal baru yang kami bawakan sekarang ini. Kami akan meneruskan hal-hal yang dulu sudah dimulai oleh Gus Dur terutama terkait dengan peran NU ini. Maka kami buat tagline merawat jagat membangun peradaban, karena kita melihat realitas bahwa dunia sekarang ini berkembang ke arah terwujudnya satu peradaban tunggal yang saling bercampur satu sama lain, sehingga tidak mungkin lagi membuat batas-batas yang memisahkan antara satu identitas peradaban dengan identitas peradaban yang lain. Dan kalau terus dipaksakan pemisahan itu, ini hanya akan menimbulkan ketegangan-ketegangan, konflik, bahkan kerusakan dalam skala yang luas. Padahal kita ini hidup di jagat yang sama. Ini seperti penumpang-penumpang dari perahu yang sama. Apapun yang jadi kalau kita naik perahu bareng-bareng banyak orang ini di tengah-tengah samudera sejarah yang begitu luas dan dengan ombak-ombaknya yang besar, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali harus menjaga
harmoni pergaulan di antara sesama penumpang kapal, sama penduduk jagat ini. Maka ini harus dirawat jagat ini, kapalnya ini harus dirawat supaya tidak rusak. Jadi alamnya ini harus dirawat supaya bisa dijaga kelangsungan hidupnya, dan masyarakat yang hidup di dalam jagat ini juga harus dirawat supaya bisa hidup berdampingan secara damai satu sama lain, membangun harmoni dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan bersama. Nah, semua itu ujungnya adalah untuk membangun peradaban yang lebih baik untuk semua orang, peradaban yang lebih mulia, dan merupakan amanat dari iman kami ya, sebagai Muslim, karena NU ini adalah organisasi Islam. Kami harus menghadirkan Islam sedemikian rupa sehingga menjadi kontribusi yang konstruktif terhadap peradaban umat manusia seluruhnya, bukan menjadi sesuatu yang mengancam keberadaan peradaban itu sendiri, bukan menjadi sesuatu yang memicu kerusakan atau menyerang bagian-bagian dari peradaban itu, ya. Tapi bersama-sama dengan yang lain memberi sumbangan bagi peradaban bersama. Ini yang kami pikirkan. Untuk merealisasikan itu kan pastinya harus ada strategi konkret ya, strategi kebudayaan, strategi politik, kemudian secara global juga. Bagaimana mengkomunikasikan itu kepada pihak-pihak yang memang sekarang masih punya keyakinan bahwa yang terjadi sekarang adalah the clash of civilization, gitu. Seperti yang dikatakan oleh Samuel Huntington. Ya, bahwa sekarang ini pada titik kita hidup hari ini keadaan masih sulit, keadaan masih tidak ideal, dan pertentangan masih ada di mana-mana. Ya, itu adalah realitas. Ya, kalau Samuel Huntington bilang bahwa ada clash of civilization itu sudah terjadi sejak lama, sejak lama. Jadi menurut saya ya tidak benar kalau clash of civilization itu sesuatu yang diramalkan akan terjadi, karena sudah terjadi. Kita tahu di masa lalu ratusan tahun ada perbenturan dan pertarungan antar peradaban yang luar biasa, destruktif. Ya. Kita ingin masa depan yang seperti apa untuk umat manusia, untuk anak-anak cucu kita ini. Ya. Dalam realitas kalau perbenturan ini kita biarkan terus berlangsung, kalau konflik ini kita biarkan terus merajalela, ini ada masa depan untuk semua orang. Nah, kami ingin mengajak semua orang untuk membuat pilihan yang membawa kebaikan bagi semua orang tanpa kecuali. Karena makanya saya katakan bahwa tidak ada cara yang lebih baik untuk memperjuangkan Islam kecuali dengan memperjuangkan kemanusiaan seluruhnya. Karena kalau kemanusiaan menang, semuanya menang. Kalau Islam hanya memperjuangkan Islam saja dengan melihat yang lain sebagai musuh, sebagai lawan yang harus ditaklukkan, yang harus dihabisi, tidak akan bisa. Ya. Yang ada adalah kekalahan semua pihak. Tapi kalau kita perjuangkan kemanusiaan dan kemanusiaan menang, maka semuanya menang. Islam menang, Kristen menang, Hindu menang, Buddha menang, semuanya menang. Nah, ini saya kira pilihan yang rasional ya, untuk kita hari ini, untuk semua orang. Kita juga berpikir tentang apa strategi yang tepat untuk membawakan perjuangan ini. Ya, maka misalnya di satu sisi kami melakukan komunikasi dan konsolidasi di antara komunitas-komunitas berbagai agama di seluruh dunia. November yang lalu kami menggelar event yang kami sebut R20 di Bali dan Jogja, dan kami mengundang pemimpin-pemimpin semua agama dan alhamdulillah hadir, dan kami ajak berpikir seperti ini. Dan pada waktu itu ya, kalau sampean hadir saya bisa merasakan bahwa ada semangat yang tumbuh di antara pemimpin agama untuk melihat masa depan ini dengan cara yang berbeda ya, dengan pilihan yang lebih rasional tadi. Sehingga waktu itu sampai para pemimpin agama itu meminta supaya ini bukan hanya menjadi satu event saja,
tapi harus dikembangkan menjadi gerakan global. Ini sudah permulaan yang sangat baik. Nah, secara internal di kalangan Islam, kami kemarin menggelar Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang pertama ya, pada tanggal 6, mengundang ulama dari seluruh dunia Islam, ada seratusan, lebih ada 130 ulama dari sekitar 50 negara di seluruh dunia yang hadir untuk bicara tentang bagaimana melihat peradaban itu dari sudut pandang fikih, untuk menghadirkan jadi kalau realitas peradaban itu adalah seperti sekarang ini dan proyeksi masa depannya adalah yang rasional, adalah seperti yang saya sampaikan tadi tentang peradaban yang global yang tidak mungkin bisa dipisahkan satu sama lain. Lalu secara fikih, apa yang menjadi kewajiban dari umat Islam, apa yang menjadi kewajiban dari lembaga-lembaga Islam dan sebagainya. Ya. Ini yang hendak kami bangun wacananya secara internal, sehingga kemudian ini bisa melahirkan katakanlah bahan-bahan pemikiran sampai kepada bahan-bahan ajar untuk lembaga-lembaga pendidikan kita tentang bagaimana umat Islam harus bersikap dan bertindak di dalam konteks realitas peradaban yang kita hidupi bersama hari ini dan masa depan. Ini strategi yang hendak kami jalankan. Namanya strategi itu kalau bahasa agamanya itu ikhtiar. Ya, ikhtiar itu ya hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kami yakin bahwa sesuatu harus dilakukan dan kami berupaya melakukannya. Mudah-mudahan ini semua mendapat ridho Allah dan sungguh bisa mencapai maslahat-maslahat yang menjadi maksud baik kami. Ya, menarik juga ini karena kita jadi paham gitu ya sebenarnya pada sisi filosofi dan strategi gitu ya. Tapi saya coba tarik itu tadi kita ngobrol yang agak global ya. Saya coba tarik nih ke situasi faktual nasional gitu ya. Saya pengen tanya, bagaimana sebenarnya relasi NU di kepemimpinan panjenengan ini dengan kekuasaan? Nah, ini segaris dengan wawasan umum yang tadi saya jelaskan ya, bahwa juga di dalam konteks domestik NU ini tidak boleh menjadi pihak di dalam kompetisi kekuasaan. NU harus bisa hadir sebagai penyangga keutuhan semua. Misalnya ya, kami menyatakan bahwa NU tidak boleh lagi digunakan sebagai alat politik. Tidak boleh lagi dijadikan senjata untuk menggalang dukungan politik, karena NU ini harus menjadi penyangga semuanya. Yang kedua, NU sendiri tidak boleh terlibat dalam perbenturan kekuasaan dalam cara apapun. Sehingga misalnya bahkan dalam soal-soal yang menyangkut kebijakan ya, kalau ada hal-hal yang terkait kebijakan yang NU berkepentingan untuk ikut mempengaruhinya, NU tidak boleh melakukan dalam konteks perbenturan kekuasaan. Sehingga misalnya NU tidak boleh ya misalnya melakukan artikulasi publik untuk menyerang pihak politik manapun, tidak boleh. Kalau NU melakukan artikulasi publik itu tidak boleh ada tujuan selain untuk pendidikan masyarakat. Tidak boleh untuk membentur pihak manapun dalam kompetisi kekuasaan. Nah, kalau NU berkepentingan untuk mempengaruhi kebijakan, kami harus melakukannya dengan melalui saluran-saluran yang lain. Karena kami punya itu. Kami punya komunitas politisi yang jelas-jelas punya hubungan dengan NU dan sangat dekat dengan NU. Baik di bidang kekuasaan yang ada ya, baik di legislatif, eksekutif maupun di lingkungan yudikatif ada. Kami punya channel ya, yang tidak harus melalui publik ya, tapi kami bisa bicara dengan semua pihak melalui channel itu, karena kami harus menjaga posisi supaya tidak terlibat dalam perbenturan kekuasaan.
Nah, ini penting karena kami memang ingin memainkan peran untuk mengajak semua masyarakat meninggalkan kecenderungan untuk bertarung atas nama identitas. Mari kita bergerak untuk kemaslahatan bersama. Dan ini nanti relevansinya di dalam politik misalnya adalah bahwa kita harus membangun demokrasi yang lebih rasional. Mari bicara lebih rasional tentang apa yang lebih baik untuk semua orang. Memang misalnya dari sudut pandang Islam, kami punya keyakinan bahwa berdasarkan nilai-nilai Islam ini lebih baik dari yang lain, misalnya. Tetapi di dalam artikulasi politik ini harus disampaikan di dalam dengan argumentasi yang universal. Tidak boleh kita mendukung atas nama Islam, kita menuntut ini, itu sebetulnya ya bukan cara yang tepat. Ya. Karena hasilnya nanti yang hendak kita sasar adalah kebijakan publik. Ya. Dan kebijakan publik itu harus imparsial, tidak boleh melayani satu kelompok saja, harus melayani semua. Maka apapun yang kita inginkan harus dengan argumentasi yang universal, argumentasi yang diterima oleh semua orang tanpa peduli perbedaan latar belakang. Walaupun motivasinya, inspirasinya dari Islam misalnya. Nah ini penting untuk kita kembangkan ke depan. Ya. Lagi-lagi memang keadaan sekarang belum ideal, tapi ini sesuatu yang menurut kami harus diperjuangkan ke depan. Ya. Karena kalau tidak begitu, apalagi Indonesia dengan realitas heterogen yang sebegini rumit, ya, kita bisa menghadapi masalah besar kalau kita biarkan identitas ini menjadi basis pertarungan kekuasaan. Ya, maka ya, sekali lagi kami menyeru pada semua orang untuk meninggalkan politik identitas, termasuk pada politisi-politisi. Ya. Mari bekerja secara rasional. Gitu. Saya coba relasikan pertanyaan saya tentang relasi kekuasaan NU itu tadi dengan apa yang saya baca ya Gus ya. Waktu di Harlas 100 tahun NU kemarin, ini bacaan saya ya Pak Gus ya. Kok saya melihat spotlightnya ke Jokowi dan ke Erick Thohir ya. Itu apakah sebuah strategi atau ada yang nggak tahu ya, seperti apa yang ada di dalam pikiran panjenengan ini? Iya, saya kira itu spotlight yang macam itu dihasilkan oleh dinamika politik, ya. Tapi sebetulnya bukan menjadi tujuan kami. Ya. Dinamika politik sedemikian rupa sehingga mungkin ada bacaan bahwa spotlightnya Jokowi dan Erick. Ya. Kalau Jokowi misalnya, sebetulnya kalau kita pikirkan, kalau Jokowi menjadi spotlight di situ ya memang kami undang. Karena kalau enggak kami undang gimana ini presiden, masa kami nggak ngundang presiden. Nah bahwa kemudian Jokowi menjadi spotlight, saya kira ini hasil dari dinamika. Karena kita juga, ya saya kira ya kita harus maklumi juga ya Pak Jokowi itu sekarang ini tingkat kepuasan publiknya mencapai 75 lebih lah, 75% lebih. Bahkan kapan hari bisa mencapai 77% lebih. Jadi kalau kemudian masyarakat cenderung memperhatikan Pak Jokowi ya gimana lagi itulah apa boleh buat itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua kalau soal Erick ini NU, ya, saya tahu keluarganya NU lah sudah sejak lama ya, walaupun mungkin tidak santri, tidak ngaji seperti saya ya, karena NU ini kan macam-macam ya. NU isinya jangan-jangan banyak juga copet yang merasa NU misalnya, kan kita tidak tahu ya. Tidak semuanya sempat ngaji. Ini keluarga pengusaha yang mungkin ngajinya tidak fasih tapi NU. Dan Erick itu jauh-jauh hari, saya tidak tahu itu sudah 2 tahun yang lalu mungkin. Dia sudah masuk Banser, ikut pelatihan di Tlatsar dari awal sampai akhir, lulus dapat sertifikat gitu ya. Nah saya sebagai ketua umum mencari sumber daya yang bisa diandalkan untuk mengurus perhelatan yang seperti ini, ya saya mau cari orang yang macam apa. Pragmatis berarti ini ya? Iyalah, orang yang memang punya kapasitas, punya kemampuan, dan punya ya satu set relasi yang diperlukan untuk
menjadikan seluruh rangkaian ini seperti saya sampaikan di mana-mana, ini bukan cuma soal harlah tanggal 7 loh ini. Ini ada 9 kegiatan yang kita sudah mulai sejak Juli gitu. Dan ini pekerjaan raksasa banget dan melibatkan relasi dengan berbagai macam berbagai macam pihak ya, di dalam masyarakat. Nah, sekarang coba kita urut ini. Saya sebagai ketua umum kan ngabsen satu-satu ini gimana, si ini gimana. Lah ada Erik ya, Erik kita tunjuk. Nah. Jadi ini bukan kode keras ya, Gus? Entahlah, saya sudah sampaikan sejak awal bahwa tidak akan ada calon presiden atau wakil presiden atas nama NU. Tidak ada. Kalau ada orang NU yang menjadi calon itu atas nama kredibilitasnya sendiri, track recordnya sendiri, kapasitasnya sendiri, bukan atas nama NU. Ini berarti juga berlaku pada kontestasi politik lokal untuk ya? Semua, untuk semuanya. Itu yang tidak kita dorong sampai ke bawah. Maka kita dengan tegas ya, bahkan ya boleh dikata galak ya, menegakkan disiplin supaya tidak ada penggunaan lembaga NU ini termasuk simbol-simbolnya untuk politik praktis ya. Kemarin ada yang bikin acara dengan calon presiden di kantor PJ, kita tegur misalnya. Ada yang bikin acara kepartaian dengan pakai lembaga NU, pakai pengurus-pengurus NU secara resmi juga kita tegur, hal macam begitu. Karena kita ingin, ya sekali lagi bolak-balik, titik hari ini memang belum ideal, tapi kita ingin dorong ini karena ini bahaya kalau kita biarkan NU ini dikonsolidasikan sebagai senjata politik untuk mendapatkan dukungan. Ini bahaya sekali. Sudah ada pengalaman tempat lain yang nggak karu-karuan ya, celakanya. Lihat India, lihat Nigeria, lihat Somalia. Ini semua karena Islam sebagai identitas dikonsolidasikan sebagai senjata politik. Tidak akan baik untuk semua orang. Sebagai sebuah organisasi keagamaan dan juga kalau kita melihat konteks politik lokal, mungkin juga ada katakanlah pengurus-pengurus di tataran lokal yang dia tidak menggunakan organisasinya, tapi karena dia sudah masuk di dalam struktur, kemudian terlibat dalam politik lokal, mungkin tidak menjadi bagian secara langsung, tapi kemudian memberikan endorsing, itu juga boleh. Nggak boleh juga? Ya boleh, kalau gitu ya? Tidak menggunakan lembaga boleh. Kalau dia melakukan aktivitas politik sebagai pribadi, boleh sama sekali, tidak ada halangan. Gitu loh. Tidak ada halangan sama sekali. Walaupun misalnya ya saya sebagai ketua umum, saya harus menahan diri untuk tidak melakukan itu, karena saya tahu dalam realitas posisi hari ini ya, posisi hari ini loh, tidak tahu kalau nanti ketika orang sudah lebih rasional bisa membedakan antara mana yang organisasi, mana yang pribadi ya nanti. Tapi dalam realitas hari ini saya harus menahan diri untuk tidak melakukan apapun. Misalnya kalau saya ditanya siapa calon presiden favorit ya, saya tidak boleh jawab. Saya ditanya aja, saya mau nyoblos partai apa, saya tidak boleh jawab. Kalau ketua PWNU, ya sebetulnya ya kita harapkan untuk juga menahan diri. Tapi kalau dia melakukan dengan tegas bahwa ini adalah sikap pribadi, itu saya kira tidak masalah. Ya. Tapi jenengan memberikan contoh. Ya saya harus memberi contoh bahwa saya dengan sikap pribadi ya, juga tidak akan memberikan statement apapun yang bisa membuat orang berpikir macam-macam ya. Betul. Tapi tidak akan ada kayak semacam disiplin organisasi. Soal disiplin organisasi sudah kita rumuskan, sudah jelas di batas-batas. Jadi kalau misalnya kalau soal politik praktis itu ya, itu kan sudah lama sebetulnya. Itu diputuskan dalam muktamar ke-27 di Situbondo 1984 dan muktamar ke-28 di Krapyak Jogja 1989. Jadi sudah ada sebetulnya code of conduct ya, yang
sudah dirumuskan sebagai hasil muktamar, Nah, ke depan yang kita sosialisasikan. Nah, sementara hal yang bersifat mekanisme organisasi sudah kita rumuskan desainnya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Gitu. Kalau dilanggar apa sanksinya, ini sudah ada semua. Alhamdulillah. Jadi kemarin memang kita kerja tunggang langgang untuk menyelesaikan desain organisasi ini. Alhamdulillah sudah berhasil kita selesaikan dalam bentuk 19 peraturan perkumpulan yang komprehensif sekali. Sekarang tinggal jalankan aja. Kalau melakukan ini itu sudah ada di situ sanksinya ini. Kalau melakukan ini begini. Ada sesuatu yang baru berarti itu ya? Sebetulnya ya cuma itu. penjabaran saja. Cuma penjabaran lebih operasional. Misalnya sanksinya itu tegur berapa kali, kalau masih terus berhentikan atau dibekukan dan sebagainya. Ya, kenapa saya tanyakan ini karena memang NU punya peran yang sangat signifikan dan strategis gitu dalam politik nasional, bahkan juga sampai ke strata lokal. Ya, memang warisannya selama ini begitu, sehingga boleh dikata bahwa mood politik itu masih cukup kuat di NU ini. Ya, tapi kita ingin melakukan transformasi terkait ini, transformasi wawasan, transformasi cara berpikir sampai dengan mentalitas. Ya. Gimana ya caranya berkomunikasi dengan para kiai ini? Panjenengan kan ya pasti dengan kultur banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, narasinya harus jelas, kemudian kata-kata kuncinya harus jelas, kemudian saluran komunikasinya harus dibuka secara besar-besaran. Seperti kemarin kami untuk mengusung wacana tentang fikih peradaban ini sebelum muktamar internasional di Surabaya, kami selenggarakan tidak kurang dari 240 halakoh di seluruh Indonesia, mulai bulan September sampai Desember. Itu masif sekali, sehingga kiai-kiai sampai di bawah ini sekarang pikirannya fikih peradaban. Nah, kami akan teruskan antara lain ini sebagai salah satu strateginya. Baik, ini terakhir tentang lagi-lagi soal perhelatan yang kemarin, Harlah 100 tahun NU. 1 abad ya? Satu abad, 100 tahun. Saya minta disebut 1 abad, kenapa? Oke, kenapa? Supaya ada imajinasi kelangkaan. Kalau 1 abad itu abad kedua masih lama. Gitu. Iya. Kalau 100 tahun, tahun depan 101, tahun berikutnya 102. Apa yang ingin panjenengan sampaikan kepada publik, karena ini kan mungkin pemirsa kita kan orang Surabaya Sidoarjo. Iya, saya minta maaf bahwa NU sudah membuat gangguan besar-besaran karena peringatan Harlah 1 abad kemarin. Yang kedua, kami terima kasih sekali, kami terharu sekali bahwa masyarakat secara tulus memberikan dukungan luar biasa, bukan hanya kepada panitia dalam penyelenggaraan kegiatan, tapi juga terutama kepada jamaah NU yang datang dari seluruh Indonesia yang begitu besar jumlahnya, semuanya mendapatkan penghormatan luar biasa dari masyarakat, mendapatkan bantuan, pelayanan dan lain sebagainya. Ini Masya Allah, kami berterima kasih sekali. Dan buat saya sebagai pengurus NU ya ini menjadi beban, menjadi tanggung jawab kami. Kami harus berpikir gimana caranya membalas budi kepada Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Karena budi yang begitu besar yang sudah diberikan kepada kami. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Sementara ini kami baru bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah yang besar juga untuk masyarakat. Ya kawan, demikian obrolan saya bersama Gus Yahya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari obrolan ini, dan tetap kita semua nanti akan menunggu obrolan apa lagi setelah ini dengan narasumber yang berbeda, dan pastinya tetap di Open Wide.